Video pembelajaran daring di SMK Negeri 2 Jiwan oleh Dian Anis Oktaviana, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anis Oktaviana. Saya dari program studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis jenis dan pengertian akun pada perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk yang ketiga yaitu menyusun jurnal umum. Materi pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama, jenis akun pada perusahaan jasa. Yang kedua, pengkodean, mekanisme, debit, kredit, dan saldo normal. Yang ketiga yaitu bentuk dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, yang pertama yaitu akun pada perusahaan jasa. Akun pada perusahaan jasa yang pertama ada aset. Aset di sini merupakan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu uang. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Contohnya antara lain kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contoh yaitu peralatan, tanah, gedung, kendaraan. Kemudian yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Di sini, liabilitas merupakan hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Liabilitas terdiri atas 2 jenis, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, liabilitas jangka pendek contohnya utang usaha, utang gaji, dan utang panjang. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka panjang yaitu utang bank, kewajiban sewa jangka panjang, dan kewajiban premi pensiun. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas perusahaan. Ekuitas dalam perusahaan perseorangan terdiri dari 2 macam, yaitu modal dan price. Price di sini merupakan pengambilan kas atau aset lain oleh pemilik yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Price akan mengurangi jumlah modal pemilik. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan di sini merupakan aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan liabilitas perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada beban. Beban merupakan arus keluar atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan liabilitas karena adanya penyerahan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu pengkodean. Akun-akun dalam perusahaan jasa yang telah dipelajari harus diberi kode atau yang biasa disebut dengan pengkodean akun. Nah, pengkodean akun memiliki fungsi sebagai meningkatkan efisiensi pencatatan atau membuat catatan operasional akuntansi dan keuangan menjadi lebih ringkas dan sistematis. Yang kedua, meningkatkan kontrol pencatatan. Yang ketiga, mempermudah perbaikan atau penyesuaian. Yang keempat, mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan. Kemudian, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kemudian, mempermudah membaca laporan dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Nah, pengkodean akun
terdiri dari 4 jenis, yaitu kode numerikal, kode desimal, kode mnemonik, dan kode kombinasi huruf dan angka. Yang pertama yaitu kode numerik. Kode numerik merupakan cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari angka 0 dan 9. Kode numerik, sistem numerik itu dilakukan dengan cara yang pertama dengan kode nomor berurutan, yang kedua dengan kode kelompok, yang ketiga ada kode blok. Kemudian yang kedua ada kode desimal. Pada kode desimal akun diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubrik. Tiap rubrik dibagi menjadi golongan dan tiap golongan dibagi menjadi 3 jenis akun. Setiap rubrik, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode dari angka 0 sampai dengan 9. Yang kemudian ada kode mnemonik. Pengkodean jenis kode mnemonik merupakan jenis pengkodean dengan menggunakan huruf. Kemudian kode kombinasi huruf dan angka. Di sini pengkodean dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka merupakan perpaduan kode numerik dan mnemonik. Nah, selanjutnya ada mekanisme debit kredit dan saldo normal. Pencatatan akun-akun ke dalam jurnal umum harus memperhatikan mekanisme debit, kredit, serta saldo normalnya. Nah, di sini ada mekanisme debit dan kredit serta saldo normal untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, di sini aset bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Liabilitas, penambahan di kredit, pengurangan di debit, dan saldo normalnya kredit. Sedangkan ekuitas ketika bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Untuk pendapatan, bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Untuk beban, untuk yang terakhir yaitu bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Kemudian yaitu bentuk jurnal umum. Di sini jurnal umum terdiri dari kolom-kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal, yang kedua yaitu kolom keterangan, yang ketiga kolom ref atau referensi, dan yang keempat kolom debit, dan yang terakhir kolom kredit. Nah, kita langsung menuju ke contoh soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Langsung kita ke contoh, di awal bulan Februari 2014, Ibu Ida memutuskan untuk membuka rental komputer AW. Berikut merupakan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2014. Tanggal 2 Februari, Ibu Ida menyetorkan modal berupa uang tunai dan peralatan komputer senilai 18 juta dan 10 juta. Nah, di sini peralatan bertambah sebesar 10 juta dan modal bertambah sebesar 18 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit 18 juta dan peralatan di debit 10 juta, kemudian modal di kredit sebesar 28 juta. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Februari, membeli perlengkapan peralatan kantor seharga 8 juta. Rental AW membayar tunai sebesar 5 juta, sisanya dibayar sebulan kemudian. Nah, di sini untuk jurnalnya yaitu peralatan di debit sebesar 8 juta, kemudian kas di kredit sebesar 5 juta, dan utang di kredit sebesar 3 juta. Nah, kita sambil membaca soal yaitu untuk transaksi ketiga yaitu tanggal 28 Februari, menerima pembayaran jasa rental komputer selama bulan Februari sebesar 3 juta. Untuk jurnalnya yaitu di sini kan menerima pembayaran jasa. Jadi di sini kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 3 juta. Transaksi keempat yaitu tanggal 28 Februari, membayar gaji karyawan rental sebesar 750.000. Di sini membayar gaji, jadi di jurnalnya yaitu beban gaji sebesar 750.000. Nah, di sini kasnya berkurang di kredit sebesar 750.000. Kemudian untuk transaksi yang kelima, tanggal
28 Februari memberikan jasa rental komputer kepada toko Abadi seharga 500.000. Sampai dengan 28 Februari, toko Abadi belum membayar jasa tersebut. Untuk jurnalnya yaitu di sini kan di soal atau di transaksi kelima sampai dengan 28 Februari toko Abadi belum membayar jasa tersebut. Jadi di sini toko Abadi mempunyai utang kepada rental komputer AW. Jadi kalau di rental komputer itu dicatat sebagai piutang. Jadi di sini piutang sebesar 500.000 di debit dan pendapatan di kredit sebesar 500.000. Kemudian transaksi yang keenam yaitu tanggal 28 Februari. Ibu Ida mengambil uang perusahaan sebesar 850.000 untuk keperluan pribadi. Nah, di sini Ibu Ida mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi itu disebut dengan price. Jadi di sini untuk jurnalnya yaitu price pada kas. Price-nya sebesar 850.000 di debit dan kas di kredit sebesar 850.000. Nah, sekian penjelasan materi mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.